Sobat Indonesiawan, dalam kehidupan rumah tangga, suami dan istri pasti pernah mengalami konflik ataupun gesekan. Setiap konflik akan dapat diatasi jika kedua pasangan tetap menjaga komunikasi yang baik. Nah, repotnya, seringkali salah satu pasangan kurang atau tidak menyadari letak kesalahannya, sehingga percekcokan pun selalu muncul dan seakan tidak ada ujung pangkalnya. Berikut ini adalah 10 tindakan seorang suami yang akan melukai istrinya. Yang pertama, suami tidak lagi memperhatikan istrinya. Istri akan tersakiti saat sang suami kurang atau tidak lagi memberikan kasih sayang, pujian dan perhatian kepada sang istri. Bukan berarti menandakan istri meminta untuk selalu dimanja. Tetapi tindakan-tindakan tersebut adalah sebuah kewajiban yang harus dilakukan oleh suami dan istri. Karena ini adalah bentuk dari kasih, cinta dan komitmen kepada pasangan. Yang kedua, suami bersikap tidak sabar terhadap istrinya. Seorang wanita memiliki kesensitifan, kepekaan dan cenderung lebih teliti dan detail dibandingkan seorang pria. Itulah yang menjadikan mereka unik dan luar biasa. Namun terkadang sifat tersebut berbanding terbalik dengan sifat yang dimiliki oleh kaum pria. Padahal sebetulnya sifat-sifat dan kelebihan wanita ini berfungsi untuk melengkapi hidup dari si pria. Dengan catatan, kelebihan ini dipakai oleh si wanita pada hal-hal yang positif. Sikap para suami yang seringkali tidak sabar menghadapi istri sesungguhnya akan menyakiti pasangannya. Lantas, bagaimana jika seorang istri sudah kelewat batas? Mudah saja, bicarakan dengan kepala dingin dan hati yang tenang. Bicarakan dari hati ke hati. Perkataan yang kasar dan intonasi yang keras hanya akan menyakiti istri dan membuat hubungan semakin renggang. Saat para suami menegur dan memberi masukan kepada istri dengan sikap hati yang menyayanginya, maka dengan luluh pun istri akan mulai mendengarkan para suami. Yang ketiga, suami tidak memberikan kesempatan untuk istrinya mengemukakan pendapat. Istri akan tersakiti saat seorang suami sangatlah dominan dalam mengambil suatu keputusan dan tidak memberikan kesempatan bagi istri untuk mengemukakan pendapatnya. Padahal, istri diberikan oleh Tuhan sebagai penolong dan partner bagi suami. Jadi, sudah sewajarnya jika suami melibatkan istri dalam memberikan pandangan-pandangannya. Kadangkala seorang istri lebih peka dan tajam akan sesuatu hal yang tidak dapat dilihat oleh para suami, dan justru itulah yang akan menjagai langkah suami dan keluarga yang ada. Yang keempat, suami memuji wanita lain dan lebih memperhatikan wanita lain. Suami dapat menyakiti istri saat suami mulai sering memuji atau memperhatikan wanita lain dibandingkan istri sendiri. Apapun kelebihan ataupun kelemahan istri, dia adalah istri yang telah Tuhan berikan. Jadi jangan pernah memiliki hubungan yang lebih dekat dari istri. Yang kelima, suami berlaku kasar terhadap istrinya. Tindakan kekerasan yang diterima wanita sudah pasti akan menyakitinya, apalagi jika yang melakukan itu adalah suaminya sendiri. Sangatlah tidak patut jika tangan seorang suami berlaku kasar pada istri. Karena seharusnya dengan tangan itulah sang suami mengayomi dan menyayangi istrinya. Saat seorang suami berlaku kasar dan berlaku tidak adil kepada istrinya, maka segala harapan, kerinduan dan doa-doanya tidak akan terjawab dengan baik. Jadi perlakukanlah dan kasihilah istrimu sama seperti Tuhan mengasihi umatnya. Yang keenam, suami tidak lagi menunjukkan kemesraan terhadap istrinya. Seorang istri akan mulai tersakiti saat suami tidak lagi menunjukkan kemesraan kepada istrinya. Padahal adalah hal yang normal dan wajar jika hubungan dan kemesraan suami dan istri meningkat dari hari ke hari. Bahkan setelah melewati puluhan tahun usia pernikahan, kemesraan itu tidak boleh pernah pudar. Jika kemesraan mulai memudar, maka sesungguhnya ada yang salah di dalam hubungan yang terjalin di antara suami dan istri. Yang ketujuh, suami bersikap baik kepada istrinya hanya jika ingin berhubungan intim saja. Istri akan sangat tersakiti jika suami bersikap baik dan mesra hanya ketika ingin berhubungan intim atau berhubungan seksual saja. Karena istri akan merasa dirinya dibutuhkan hanya untuk pemuas seksual. Dan perlahan tapi pasti, ikatan emosi dan komunikasi serta kasih sayang yang tulus akan rusak antara suami dan istri. Padahal bagi seorang istri, keintiman tidak hanya berupa aktivitas seksual saja, tetapi juga bentuk-bentuk perhatian kecil lainnya. Yang kedelapan, suami tidak menjadikan istri dan anak-anaknya sebagai prioritas yang utama. Istri akan tersakiti saat suami tidak lagi menjadikan istri dan anak-anak sebagai prioritas utama.
Biasanya kebanyakan kasus yang terjadi, suami lebih mementingkan pekerjaan ataupun keluarga lainnya seperti orang tua, adik, dan lain-lain. Bukan berarti kita tidak diperbolehkan untuk memperhatikan keluarga kita yang lain dan juga orang tua kita, tetapi kita harus mengetahui prioritas utama kita sebagai suami. Apabila kita terus memaksakan untuk menolong orang lain, padahal keluarga kita sendiri sedang membutuhkan kita, maka percayalah, pertolongan kita kepada keluarga lain tidak akan pernah memberikan solusi yang terbaik. Karena di satu sisi, keluarga kita justru mengalami kerusakan. Pepatah mengatakan, kita tidak akan bisa menolong kapal orang lain jika kapal kita sendiri masih mengalami banyak kebocoran. Yang kesembilan, suami memakai uang dengan seenaknya, tanpa pertimbangan dan tidak memberitahukan kepada istrinya. Meskipun suami adalah pencari nafkah, tetapi sudah sewajarnya semua pendapatan dan pengeluaran diatur secara bersama-sama sebagai suami dan istri. Apabila suami menggunakan uang dengan seenaknya, tanpa pertimbangan dan pemberitahuan kepada sang istri, maka hal itu dapat menyakiti hati si istri. Lalu bagaimana jika istri yang suka menggunakan uang dengan seenaknya? Maka istri pun harus bertobat dan membuang keinginannya untuk membeli sesuatu yang sesungguhnya tidak diperlukan. Sang istri dapat mulai memprioritaskan kebutuhan utama keluarga dibandingkan keinginan dirinya sendiri. Hal itu juga berlaku bagi sang suami. Yang ke-10, suami melakukan perselingkuhan. Sudah pasti dan jelas bahwa setiap istri akan tersakiti saat suaminya melakukan perselingkuhan dengan wanita lain. Jikalau hal ini terjadi, maka sang suami harus segera terbuka dan menceritakan segala sesuatunya kepada sang istri. Apabila kondisi tidak kondusif, maka carilah orang penengah antara suami dan istri. Orang penengah ini bisa pemimpin rohani ataupun seseorang yang kita hormati. Seorang penengah ataupun pemimpin rohani mempunyai pengaruh untuk mendamaikan, menegur, mengarahkan, dan memberikan pendisiplinan dengan tujuan rumah tangga yang ada dapat kembali ke jalan yang benar, sehingga pemulihan pun terjadi di antara suami dan istri. Nah, Sobat Indonesiawan, itulah 10 tindakan seorang suami yang dapat melukai istrinya. Semoga informasi tersebut dapat bermanfaat.